Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givanska Nafa Fadila dari kelas PS2 nomor absen 8. Saya akan menceritakan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Jahiliyah periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya dan sudah lenyap sebagian masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua ini yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia, di sekitar perbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Maldib, Laut Merah, dan terusan Suez. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka sehingga mereka berujung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup mengelompok yang tergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Perkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Seakan suatu bencana besar dan sebagai aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Namun selain memiliki watak perangai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaiannya dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada bangsa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Satu, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 24. Dua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Kahf surat ke-50 ayat 15. Golongan yang menyembah berhala, biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Daumatul Jandal misalnya, mereka mempunyai berhala Wad. Kabilah Kuzdail mempunyai berhala Suwa. Kabilah Madha dan kabilah-kabilah di Yaman semuanya menyembah Yaguts dan Ya'uq. Kabilah Sakif di Taif menyembah Lata. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat. Dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal, yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. 4. Golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Ada pula menyembah malaikat atau jin. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. 1. Tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan berkembangnya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia, kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan tabir mimpi. 2. Berdagang.
Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan yang disebut Ahlul Hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam dalam kurung Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukas. Pasar Ukas dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 3. Bertani. Masyarakat Arab yang ditinggal di pedalaman yaitu masyarakat Baduy. Mata pencaharian adalah dengan bertani dan beternak. Kehidupan mereka nomaden. Hidup mereka berpindah-pindah dari suatu lembah ke lembah untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitaran oasis seperti Taif. Mereka menanam buah-buah dan sayuran. 4. Bersyair. Pasar Ukas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qosidah-qosidah, kubahan sastrawan Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga menjadi seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah mafakir, kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menulis kata-kata hikmah dalam setiap bangunan agung yang mereka dirikan untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya. Orang Arab saat itu berlomba-lomba dan membanggakan sikap dermawan. Separuh syair-syair mereka diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan. 5. Menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dan membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian berjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bedanya hanya untuk memuliakan tamu. Pernah ada seorang laki-laki yang kedatangan tamu di rumahnya, sementara dia tidak memiliki apa-apa selain onta yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia rela menyembelih ontanya hanya demi menjamu tamunya. 6. Menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus dibayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Hani bin Mahsud Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi janji. Itu saja saya bisa menceritakan kebudayaan Mekah sebelum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.